Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, iri merupakan sifat yang tercela, tapi ada iri yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah melalui hadisnya. Mari kita dengarkan iri yang seperti apa yang dianjurkan. Semoga bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah kepada kita begitu luas hingga kita ditanya oleh Allah, maka nikmat mana yang kau dustakan, berkali-kali di dalam surat Ar-Rahman itu. Semoga kita selalu ingat betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, iri merupakan sifat yang tidak baik kalau kita tidak bisa menempatkan iri ini pada posisinya. Ada beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai iri kepada orang yang beramal, tapi irinya yang dibolehkan. Mari kita dengarkan hadis dari Imam Bukhari, hadis nomor 1409. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau iri hati kecuali pada dua macam. Yang pertama, seorang yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah dan ia diberi kekuatan untuk membelanjakannya di jalan yang benar. Dan yang kedua, orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan hikmah atau ilmunya, dan ia mengerjakan ilmu atau hikmahnya itu kepada orang lain. Ia mengajarkan ilmu atau hikmah itu kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Saya ulangi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau iri hati kecuali kepada dua macam. Yang pertama, seorang yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah dan ia diberi kekuatan untuk membelanjakannya di jalan yang benar. Dan yang kedua, orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan hikmah atau ilmunya dan mengajarkan ilmu atau hikmahnya itu kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari 1409. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernah kita mendengar orang iri ketika orang itu memiliki mobil, orang memiliki kekayaan dan ingin orang itu supaya menjadi sengsara. Semoga mobilnya hancur, semoga rumahnya terbakar dan lain-lain, hingga mengumpat dan menyumpah. Ini adalah iri yang tidak baik. Ada iri yang baik dinamakan ghibthah. Ghibthah ini adalah iri yang dianjurkan. Maksudnya ketika orang melakukan ibadah, misalkan dia bersedekah, dia juga ingin bersedekah mengharapkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang lain itu, tanpa mengurangi orang itu, tanpa berbuat mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang tersebut. Jadi ada orang yang bersedekah, kita iri kepadanya, maksudnya agar Allah itu tetap menjaga dia tanpa mengurangi pahalanya dan kita bisa berbuat sama seperti dia. Kemudian juga kita iri kepada orang yang mempunyai ilmu, yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Maksudnya kita berusaha mendalami ilmu, kita berusaha untuk menambah ilmu agar kita bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi ghibthah itu adalah pemberian oleh Allah kepada orang atau rasa kepada seseorang yang ada rasa iri, kecemburuan ketika orang melakukan ibadah, tetapi kita tidak mengharapkan sesuatu yang buruk kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Jadi itulah namanya ghibthah.
Kalau kita iri kepada orang lain, kemudian kita ingin orang itu hancur dan terpuruk, itu adalah iri yang dilarang. Sedangkan yang kedua adalah orang yang iri kepada orang lain, tapi dia tidak ingin mengharapkan keburukan kepada orang lain, bahkan dia mendoakan orang tersebut, kebaikan-kebaikan orang tersebut. Contohnya seperti ini, ada orang yang memiliki mobil, dua kondisi yang berbeda ya. Dua kondisi yang berbeda. Orang yang memiliki mobil, orang ini menggunakan mobilnya untuk kepentingan ulama, untuk dakwah. Kondisi hati yang pertama adalah ketika dia berkata dalam hati, orang ini sombong sekali, punya mobil kok bawa ulama kayak gitu. Kenapa ya? Semoga nanti dia hancur, biar nggak bisa ngangkut-ngangkut ulama lagi. Itu tidak boleh. Tapi kondisi yang kedua, ada orang yang iri kepada orang lain yang mempunyai mobil. Masya Allah, semoga saya bisa mempunyai mobil sama seperti dia, agar nanti saya juga bisa ikut ngangkut ulama, bantu orang itu, bisa membantu ulama. Jadi sama seperti dia kebaikannya. Itu tidak ada masalah, namanya ghibthah. Itulah saudaraku yang dirahmati Allah, fungsinya kita menata hati kita agar kita tidak berbicara sembarangan dalam hati dan tidak mengumpat keburukan kepada orang lain. Ketika orang melakukan ibadah, kita iri kepadanya, kita mendoakan kebaikan untuknya, dan kita berharap sesuatu yang sama agar kita bisa melakukan ibadah yang sama atau bahkan lebih, itu tidak dilarang. InsyaAllah saudaraku yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.